Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Menti Diana Otipasero dengan NIM 20030150006. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah filsafat olahraga, yaitu perkembangan olahraga pada masa penjajahan, perkembangan olahraga pada masa kemerdekaan, dan perkembangan olahraga pada masa Orde Baru. Saya lanjut pada penjelasan yang pertama, yaitu perkembangan olahraga pada masa penjajahan. Ketika Belanda untuk pertama kalinya menanamkan kuasanya di Indonesia, sejak itulah perkembangan bangsa Indonesia hampir dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkembangan olahraga di Indonesia. Belanda sendiri berada di negeri Eropa dan berada di bawah pengaruh Prancis, maka secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan olahraga di Indonesia, sehingga akhirnya kita dapat mengenal beberapa sistem, yaitu yang pertama sistem olahraga Jerman, yang kedua sistem olahraga Swedia, kemudian sistem olahraga Austria, dan sistem olahraga Jepang. Yang pertama yaitu sistem olahraga Jerman. Perkembangan olahraga secara formal pada masa penjajahan diawali ketika permulaan abad ke-19, dan perkembangan sistem olahraga Jerman diciptakan oleh John Friedrich Gutsmuth pada tahun 1759 hingga tahun 1835 di negeri Belanda, dan terdapat perkembangan sistem olahraga Jerman lainnya yang dikembangkan oleh Jan Spies dan Maul ke negeri Belanda. Menurut Gutsmuth, ada 3 kaidah penting yang harus diperhatikan dalam sistem ini. Yang pertama yaitu senam harus menyempurnakan peredaran darah, memperkuat otot-otot dan saraf. Yang kedua, senam mempunyai faktor atau elemen-elemen kesukaran. Dan yang ketiga, senam harus menambah keberanian dan ketangkasan batin. Kemudian yang kedua yaitu sistem olahraga Swedia. Perbedaan pokok sistem Swedia dengan sistem Jerman terletak pada titik tolak kerjanya. Jika tolak kerja sistem Jerman adalah kemungkinan gerak, maka pada sistem Swedia didasarkan pada guna gerak. Setiap gerak harus jelas apa gunanya bagi tubuh, terutama dilihat dari segi anatomi. Pada sistem Swedia terdapat beberapa pokok penting, yaitu yang pertama, sistem Swedia diciptakan dan dipelopori oleh Per Henrik Ling. Kemudian dasar dari sistem ini adalah susunan tulang dan otot serta kerjanya alat-alat tubuh. Kemudian yang ketiga, Per Henrik Ling menyusun sistem karena melihat bahwa rakyat Swedia pada waktu itu menderita kerusakan badan dan dimaksudkan untuk memperbaiki kesehatan dan sikap badan rakyat Swedia. Kemudian yang keempat, sistem Swedia masih belum memperlihatkan aspek pedagogis, psikologis. Hal ini didasarkan oleh paham Ling yang menyatakan bahwa sistem Swedia tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak, tetapi apa yang berfaedah dan bermanfaat bagi anak. Kemudian sistem Swedia membedakan 4 macam senam. Yang pertama yaitu senam militer yang menekankan pada kekuatan, kelincahan gerak, dan kemampuan untuk menahan ketegangan. Kemudian senam medis yang berhubungan dengan kemungkinan bagi mereka yang lemah melalui latihan-latihan. Kemudian senam pedagogis yang ditujukan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan dari tubuh. Kemudian yang terakhir, senam estatis yang melaksanakan
sikap, dan gerak sebagai pernyataan atau ungkapan dari perasaan, emosi, dan pikiran. Kemudian, pada sistem Swedia terdapat alat-alat perkakas yang spesifik antara lain bangku Swedia, jenjang peti lompat, balok keseimbangan, tambang atau tali untuk latihan bergantungan, kuda-kuda, gelang-gelang, dan pelana. Kemudian, susunan pelajaran menurut sistem terdiri atas yang pertama latihan, kemudian latihan inti, dan latihan penutup. Selanjutnya, sifat-sifat dan tanda-tanda yang terdapat pada sistem Swedia antara lain yang pertama, semua latihan dipertanggungjawabkan secara anatomis dan fisiologis. Kemudian, pada waktu melakukan latihan, diutamakan sikap yang baik dan juga cara melakukannya. Yang ketiga, setiap pembelajaran mempunyai pembagian latihan yang tetap dan tertentu. Kemudian, alat-alat yang digunakan dimaksudkan untuk memberikan faedah dan gerakan. Dan yang terakhir, latihannya tidak memberikan kegembiraan karena tidak hidup. Kemudian, saya lanjut ke sistem olahraga Austria. Sistem Austria diciptakan oleh Gaulhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat peperangan yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada Fouquet Aus dengan memperhatikan aspek pedagogik dalam penyajian latihannya. Sistem ini tidak berpangkal pada bulan latihan, tetapi sebaiknya berpangkal pada anak yang akan diberi latihan. Oleh karena itu, segi-segi pendidikan dan kejiwaan anak memang berperan penting, sehingga pelajaran yang diberikan pada anak itu hanya merupakan alat untuk membentuk individu. Latihan fisik itu disadupadukan dengan isi yang berbobot perasaan, intelek, kejiwaan, dan sikap lahir yang serasi dengan batin. Jenis senam yang diberikan yaitu alamiah, karena semua keserasian tersebut terdapat pada alam. Oleh karena itu, senam yang diusahakan mendekati alam. Sikap alamiah ditentukan oleh 3 komponen, yaitu bentuk yang dipengaruhi oleh bentuk badan dan keadaan perototan. Yang kedua, perbuatan yang berisi kemampuan, perbuatan, atau prestasi. Kemudian yang ketiga, isi yang ditentukan oleh kecerdasan dan keadaan batin. Kemudian saya lanjut ke sistem olahraga Jepang. Pada masa di mana Jepang datang ke Indonesia, Jepang melatih pemuda dalam kemiliteran dan olahraga budaya Jepang seperti sumo, kendo, judo, dan karate. Di sekolah dan masyarakat, olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga yang dikehendaki oleh Jepang. Saya akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkembangan olahraga di Indonesia pada zaman kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru, di mana pada tanggal 19 Agustus 1945 merupakan tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran.
Pada bulan September tahun 1945, tentara Belanda mendatangi tentara sekutu yaitu Inggris masuk ke Indonesia, terutama di Jakarta. Pada waktu itu, organisasi olahraga yang bernama Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata sebagai ketua umum dan Sumali Prawisudirjo sebagai ketua harian meleburkan diri bersama di Jawa Tai Ikukai atau Pusat Olahraga versi Jepang menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. Kemudian pada tanggal 2 hingga 3 Mei 1948, PORI mengadakan konferensi Solo. Berkat wali kota Solo yaitu Samsurizal, PON pertama dapat diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 14 September yang merupakan alat revolusi perjuangan, penyebaran semangat, dan pemersatu. Indonesia mengikuti kegiatan di Asian Games olahraga di Asia, yaitu Asian Games, di mana Asian Games pertama pada tahun 1952 di New Delhi dan yang kemudian Asian Games yang kedua di Tokyo pada tahun 1954 di Manila dan seterusnya. Indonesia juga mengikuti Olimpiade yang ke-16 di Melbourne tahun 1956 dan Olimpiade ke-17 di Roma. Bendera POM pertama, POM diciptakan oleh Sutopo, seorang guru yang menjadi siswa Akademik Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Jogja, dan pada tanggal 20 Desember 1951 lahirlah POM pertama yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kemudian saya lanjut ke masa yang selanjutnya, yaitu perkembangan olahraga pada masa Orde Baru. Terdapat beberapa peristiwa keolahragaan yang menandai zaman Orde Baru, yaitu yang pertama, Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966. Setelah itu, olahraga diusahakan kembali kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana untuk menciptakan cita-cita hidup yang sesuai dengan falsafah yang dianut. Kemudian, tujuan olahraga pada fase ini adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, dalam garis-garis besar haluan negara, itu TAPM nomor 2/MPR tahun 1983 bab 4 mengenai pendidikan disebutkan pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara membina kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Sistem pembinaan olahraga di Indonesia diatur sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah tetap sebagai penanggung jawab terhadap olahraga atau gerakan olahraga Indonesia dengan memberikan keleluasaan terhadap rakyat untuk ikut serta dalam pembinaan olahraga atau gerakan olahraga dengan ketentuan olahraga tidak menyimpang dan
menyimpang, dan kebijaksanaan pemerintah. Kemudian yang kedua, dengan ketentuan itu, maka terdapat badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang berstatus pemerintah dan non-pemerintah atau swasta, yang secara struktural badan-badan tersebut diselaraskan dengan tata susunan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kemudian, adanya kesatuan falsafah dan pengertian yang sama tentang olahraga, secara adanya kesatuan pimpinan dan kesatuan usaha. Badan olahraga atau gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antar bangsa dan negara dengan olahraga. Kesimpulan dari materi yang saya bahas pada saat ini yaitu pendidikan jasmani merupakan unsur dan alat pendidikan untuk menyiapkan dan membentuk manusia yang harmonis antara pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya. Dalam hubungan dengan peningkatan prestasi olahraga bangsa Indonesia, pendidikan jasmani hanya merupakan dasar dan pencarian bibit yang akan dikembangkan lebih lanjut di lingkungan masyarakat nanti. Sekian dari video saya, pemaparan materi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam olahraga.